Maka dari pada kesempatan kali ini membahas bersama narasumber kita. Yang pertama ada Pak Budi Arifita STMMS. Beliau merupakan dosen informatika Universitas UI. Beliau akan membahas tentang tingkatan imajinasi Anda augmented reality. Ada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Iksan Eka. Beliau merupakan video editor bisa. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja panggil sumber kita yang pertama, yaitu Bapak Budi. Untuk waktu dan tempat, saya persiapkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Pak Rizky atas kesempatannya yang telah memperkenalkan diri saya. Saya sapa dulu kepada para peserta, selamat datang, selamat berjumpa kembali di webinar-webinar yang diadakan oleh BIS AI dan program studi teknik informatika Himatika. Terima kasih, dalam kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing informasi mengenai tingkatkan imajinasi Anda dengan augmented reality. Ya, saya akan langsung PowerPoint saya agar langsung bisa kita bahas bareng-bareng. Tunggu sebentar. Oke, seharusnya di layar teman-teman terlihat ya share screen dari saya. Oke, baik, kita mulai saja ya topik dari seminar hari ini. Ya, jadi saya kebagian ya untuk menyampaikan sharing. Topiknya adalah tingkatkan imajinasi Anda dengan augmented reality. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dulu. Nama saya merupakan dosen program studi teknik informatika Universitas Trilogi. Ya, di sini teman-teman saya kasih beberapa sosmed saya, yang beberapa peserta yang di sini mau menghubungi saya untuk bertanya-tanya tentang seputar AR atau penelitian AR, monggo silakan. Saya sertakan juga langsung di kontak saja lewat email kalau memang nanti ingin bertukar informasi apapun seputar augmented reality. Oke, nah memang kebetulan riset saya itu adanya di bidang augmented reality. Nah, di tampilan layar ada 4 judul penelitian yang saya bersama teman-teman saya di Prodi Teknik Informatika itu sudah lakukan. Ini jatuhnya bukan 4 saja jatuhnya, tapi yang saya ambil ini kurang lebih yang bagus-bagusnya ya. Ada sekitar 4 dan sudah dipublikasikan secara internasional ya, di jurnal maupun di proceeding ya. Kebetulan juga dari augmented ya, ini diterbitkan oleh penerbit Andi dan ada di beberapa toko di mall-mall ya, toko-toko besar. Penulis di buku di Rekayasa Perangkat Lunak ya, kebetulan ini jatuhnya yang sebelah kanan ini adalah bahan ajar ya sebenarnya ya. Ini buku ajar yang dipakai di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, kita langsung ke agenda hari ini ya. Jadi agenda hari ini kita bahas 3 topik, subtopik yang menarik ya menurut saya dan penting ketika kita mau membahas yang namanya topik augmented reality ya. Nah, yang pertama saya akan mengenalkan AR terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman di sini sebagian sudah pernah punya pengalaman atau sudah pernah mengikuti webinar sebelumnya yang sudah membahas tentang AR. Kebetulan di webinar sebelumnya yang dilaksanakan dengan saya, teman saya juga telah membahas tentang AR di pendidikan. Ya, so untuk hari ini saya mungkin nggak akan secara menyeluruh mengulang lagi tentang AR itu. Saya mungkin akan sedikit skip. Tapi ibaratnya buat teman-teman di sini yang baru mengenal AR, teman-teman nggak usah khawatir. Saya tetap akan menjelaskan. Sudah tahu, kita nanti teman-teman akan lebih tertarik di topik kedua sama ketiga nanti. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah teman-teman
teman-teman akan penjelasan mengenai tracking di AR, ya. Jadi ibaratnya kenapa tracking ini sangat penting di AR, karena ini ibaratnya nyawa dari AR itu sendiri, ya. AR itu tidak akan bisa muncul, ya, kalau seandainya tidak ada tracking di situ. Nah, di AR sendiri ada dua metode tracking yang saat ini baru dua ini yang memang sangat diteliti, yaitu adalah metode marker based tracking dan metode markerless based tracking. Ya, nanti waktu saya presentasi, nanti saya akan satu-satu akan saya berikan gambarannya kepada teman-teman yang peserta yang di sini hadir. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini sesuai dengan topiknya hari ini, yaitu adalah saya akan membahas tentang peluang pengembangan AR, ya. Ya, kenapa di sini tanpa batas? Karena memang batasan kita mengembangkan AR adalah imajinasi kita, ya, dimana batasannya sampai akhirnya itu ya tergantung dengan seberapa kita kreatif di imajinasinya kita, gitu. Jadi bukan ada di device, tapi kendala yang paling saya rasakan selama mengembangkan AR adalah ya batasannya di imajinasinya kita sampai di mana. Ya, jadi topik mengambil peneliti di bidang AR, ya jatuhnya sebenarnya bukan di bidang AR ya, dia ini awal mulanya di bidang computer vision, secara spesifik ia menggeluti virtual reality, ya. Nah, virtual reality ini sebenarnya cikal bakalnya penemuan di AR, ya. Nah, beliau mengatakan bahwa AR adalah teknologi yang menggambar benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu. Yang pentingnya begini, ini yang menjadi pembeda yang sangat besar antara AR dan VR, ya. Kalau kita berbicara VR, artinya adalah kita masuk dunia 3D environment yang kita create, ya. Kita merasakan experience itu, kita ibaratnya ada orang yang masuk ke dalam game dan kita merasakan suatu experience dalam game tersebut, gitu ya. Nah, kalau AR beda lagi jatuhnya, ya. AR adalah sebuah teknologi yang dimana ia menghilangkan ruang environment yang 3D world yang tadi ada di virtual reality seolah-olah tidak ada, ya, sehingga benda-benda yang ada di komputer itu bisa hadir di antara real world kita untuk kita bisa berinteraksi. Nah, itu dua konsep yang sangat berbeda antara AR dan pahami terlebih dahulu, ya. Nah, pada waktu itu si Azuma ini melakukan penelitian di VR, gitu ya, udah banyak sekali penelitian, mencetuskan punya ide bahwa gimana kalau seandainya yang dinding tadi yang ada di VR tersebut dihapuskan. Akhirnya ini menjadi reality, ya. Terus sedikit cerita tentang sejarah pengembangannya, kenapa bisa hadirnya AR itu seperti apa. Ini berbekal dari penelitian yang akhirnya menemukan sebuah penelitian baru, jadilah AR seperti itu. Oke, nah akhirnya berkembangnya AR sama VR, muncullah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ada di benak kita, gitu. Mana sih yang lebih bagus antara AR sama VR, ya? Nah, kalau menanyakan seperti itu, jawaban saya hanya satu, bahwa tidak ada yang lebih baik, ya. Kenapa tidak ada yang lebih baik? Itu tergantung dari sudut kita mau ngebuat aplikasinya untuk apa tujuannya. Kita mau ngebuat aplikasinya ini gunanya untuk apa? Di tempat mana itu untuk apa? Nah, kita harus dipahami bahwa nggak semua aplikasi yang kita kembangkan itu cocok untuk dikembangkan di VR. Aplikasi yang nggak cocok dikembangkan di VR, gitu loh. Tergantung kita mau mengembangkannya itu di mana, sama untuk apa keperluannya. Mungkin pada teman-teman, ya. Contoh, katakanlah saya membuat aplikasi untuk melihat chat ruangan di sebuah grup, gitu ya. Mana yang kira-kira saya akan gunakan? Kalau ingin menghasilkan sebuah experience yang lebih supaya benar-benar terlihat nyata, saya akan lebih mengembangkan aplikasi tersebut dengan menggunakan virtual reality ketimbang AR. Kenapa? Karena jatuhnya kita ngebuat yang ada, terus kita masuk ke dalam rumah tersebut, lalu kita akan melihat ke sekeliling dinding kita, lalu kita akan mengecat dan kita memilih warna sesuai dengan warna yang kita inginkan. Jadi experience-nya kelihatan bahwa berarti kalau misalnya saya ngambil warna hijau di dinding saya, berarti di dinding saya nanti
saya bisa kelihatan saja seperti itu, ya. Nah, saya tidak akan bisa mendapatkan itu di AR, ya. Nah, kalau di AR kayak gimana nanti? Di AR nanti mungkin bisa untuk dari atasnya, luarannya, ya. Nanti itu tergantung lagi kan, balik lagi aplikasi apa yang kita ingin kembangkan. Nah, makanya saya bilang bahwa tidak ada yang tergantung dengan kebutuhan dari aplikasi yang kita tuju, ya. Nah, makanya di sini kalau teman-teman bisa lihat di gambar yang sebelah kiri, itu ada sebuah foto, ya, image, contoh bahwa penggunaan penerapan AR di bidang pabrik atau industri gitu ya. Di situ ada mesin di mana si orang tersebut, staffnya tersebut, dia melakukan dengan mobile handheldnya itu dia men-scan area dari mesinnya itu, seluruh informasi di titik-titik tertentu dari mesin tersebut untuk melihat operasionalnya. Nah, ya, jadi dia nggak perlu masuk ke dunia creator itu, dia bisa langsung secara instan, real time, bahwa melihat bahwa gimana sih cara operasinya ini gitu. Nah, VR seperti itu tergantung konteks yang kita mau kembangkan di aplikasi tersebut. Ya, contohnya kalau yang di VR sih sama-sama juga untuk mempelajari suatu mesin kondisinya gitu ya di komputer, ya dia masuk ke dalam environment itu, dia mempelajari secara langsung, tapi di ruangan berbeda, bukan di ruangan dia saat ini berada gitu ya. Dia ada 3D world sendiri di situ, ya. Nah, makanya tidak ada yang lebih mengungguli di antara kedua ini, ya. Nanti ada lagi istilah yang disebut mix, tapi nggak saya akan bahas hari ini, ya. Kalau mix reality nanti beda lagi, itu penggabungan antara AR sama VR gitu kan, itu lebih menarik lagi sebenarnya, ya. Tapi khusus hari ini membahas tentang AR, ya, gitu. Tapi saya harus membawa virtual reality juga karena hubungannya erat gitu loh, ya. Kadang orang suka bingung mana yang harus kita kembangkan, apakah pakai AR atau VR, ya, karena nggak semua aplikasi itu cocok untuk dikembangkan di masing-masing gitu. Oke, nah saya masuk ke subtopik kedua, yaitu marker, ya. Nah, marker seperti yang saya bilang, ini merupakan nyawa dari AR itu sendiri. Kalau nggak ada marker, gimana caranya objek tersebut bisa muncul, ya, objek 3D atau data itu bisa muncul di sekitaran kita gitu. Ya, ada dua seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama adalah marker based tracking, yang kedua adalah markerless based tracking. Apa perbedaan tersebut, ya? Kalau yang sebelah kiri saya sudah kasih lihat ke teman-teman di sini, ya, saya kotakin bahwa yang disebut marker based tracking itu masih menggunakan namanya sebuah kertas atau sesuatu yang di-print, ya, nyata, yang harus dibawa kemana-mana, di mana objek tersebut menjadi penanda, ya, penanda di mana kalau saya scan menggunakan aplikasi AR, disitulah objek 3D atau 2D yang akan muncul, gitu ya. Kelemahannya di mana? Kelemahannya adalah marker tersebut harus dibawa kemana-mana, ya. Kalau nggak ada marker tersebut, ya otomatis objek tersebut nggak bisa diambilkan, gitu ya. Nah, biasanya identik dengan yang namanya barcode, dia di situ, QR code, jatuhnya seperti itu, ya. Disebut ada metodenya, salah satunya adalah PCR-nya di mark, ya. Biasanya bentuknya seperti ini. Loh Pak, kalau misalnya yang di bawah kok kartu yang ada gambarnya itu boleh bisa juga, nggak, berarti nggak harus yang hitam putih juga dong, nggak, ya. Sebenarnya ini ada pola tertentu. Jadi sebenarnya ini pola, sebenarnya kalau di grayscaling, ya, di detailing terus nanti hadirnya kan pola-pola bentuknya seperti hitam putih juga jatuhnya, ya, sebenarnya, ya. Tapi kalau di sini nggak terlihat, kelihatannya bahwa ini keren ya, bahwa kita sebuah kartu ini si orang baseball 3D-nya itu bisa muncul, gitu, ya. Intinya adalah kalau marker based tracking adalah harus ada penandanya, gitu. Nah, ini berkebalikan dengan yang namanya markerless based tracking. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini, contoh-contoh dari penerapan dari marker based tracking, ya. Yang ada di atas kanan kiri gambar ini, ya, ini mungkin teman-teman sempat pernah melihat beberapa aplikasi ya bisa mengobjek secara langsung di ruangan kita, ya. Kalau yang di sini IKEA sudah melakukannya, ya. Salah satu perusahaan furniture sudah melakukan. Dia 3D visualisasi tentang furniture yang dia milikinya, sehingga pelanggan di rumahnya dia bisa menampilkan objek tersebut, ya. Nah, yang di kanan ini adalah juga motherboard sebagai bagian dari informasi, gitu ya, dari motherboardnya. Jadi bisa digunakan
dalam pembelajaran juga tuh, katakanlah ada motherboard, circuit gitu ya, terus lalu kita pakai AR, lalu kita bisa mendeteksi bahwa bagian-bagian dari motherboardnya ini apa. Nah, itu bisa menjadi sebagian dari pembelajaran juga gitu. Nah, yang ini adalah aplikasi yang mungkin teman-teman sudah aware juga dulu ya, lalu karena IG filter ya jatuhnya ya, menggunakan AR juga dalam hal deteksi wajah, dan lalu menampilkan gambar-gambar lah jatuhnya seperti itu lah, untuk fun ya, seperti itu. Nah, apakah sebenarnya yang markerless ini tidak ada penanda? Ada sebenarnya, tapi penandanya bedanya dengan yang marker base adalah kalau marker base harus dicetak ya, markerless itu tidak dicetak, tapi yang menjadi penandanya itu adalah environment kita atau sekitarannya kita, kayak ruangan yang saya ada di sini nih, ruangan kamar ya, ini kamar inilah yang menjadi penandanya atau markernya ya, dimana ketika saya masuk ke ruangan ini lalu saya menjalankan aplikasi AR, otomatis di segala sudut yang ada di kamar ini benda tersebut gitu ya. Sama seperti yang di sini juga sebenarnya yang dijadikan ruang environment sebagai trackingnya adalah ini objeknya, yaitu si aplikasi AR ini mendeteksi objek motherboardnya tersebut ya, otomatis dia akan melihat bahwa oh ini penandanya, lalu munculkan informasi yang ada di motherboard tersebut gitu ya. Kalau untuk yang di ini face recognition sama ya, masuknya nanti ada hubungannya ke computer vision ini memang, soalnya memang pecahannya seperti itu ya. AR, VR itu pecahannya dari computer vision sebenarnya, urutannya dari atas. Jadi computer vision ke VR, dari VR ya AR. Itu ya cabangnya. Oke ya. Saya berharap teman-teman di sini bisa membedakan di awal ini apa perbedaan antara marker based sama markerless. Harus dipahami terlebih dahulu supaya teman-teman nanti pas waktu mengembangin aplikasi AR bisa jelas bahwa mana yang kalian mau ngembangin gitu loh. Ya. Jangan sampai salah, soalnya nanti teman-teman. Oke, nah saya akan masuk ke ini ya, ke topik AR. Nah, ini bagaimana pengembangan AR dengan batasan imajinasi kita, gitu ya. Yang pertama saya akan membahas tentang marker based tracking. Ya, kita akan melihat pengembangan peluang pengembangan AR itu dengan menggunakan marker based tracking seperti apa. Dan yang mungkin secara pengalaman saya juga bersama teman-teman mahasiswa saya yang dulu sempat saya join research sama mereka, itu apa aja sih yang bisa diterapkan gitu ya. Nah, yang pertama, kalau ini saya waktu itu kami mengembangkan AR untuk marker based tracking untuk visualisasi gedung. Contoh ya, misalnya ibaratnya kalau kami di ada yang namanya pakai di bagian humas atau PMB itu ada brosur yang memperkenalkan universitas kita gitu kan ya. Pada waktu itu booming tuh masih tuh. AR tuh baru masuk di Indonesia itu 2012 bangetnya, yang baru ya. Baru pengembangannya mulai orang sadar 2014 ke atas gitu ya. Nah, saya 2015 saya melihat bahwa ini ada peluang bisa dikembangkan gitu loh. Maksudnya untuk pengenalan visualisasi gedung ya, bisa itu universitas ataupun tempat yang lainnya gitu ya, dengan menggunakan marker based tracking gitu. Marker base-nya apa ini? Brosur gitu loh. Ya, bisa membantu juga pada waktu itu humas atau sales yang ada di PMB kami, yaitu untuk pas memperkenalkan gedung kampus itu seperti ini. Ya, ini satu gedung kampus, nanti di dalamnya ada lagi gitu loh. Ya, konsepnya seperti itu yang bisa gitu loh. Nah, yang kedua ini ada proyeknya saya sebenarnya ya pada waktu itu. Ini salah satu proyek yang bisa coba kembangkan untuk bisnis properti. Pada waktu itu tahun 2017 kalau tidak salah ya. Itu kebetulan ada kenalan ya di bagian properti di salah satu properti di daerah Tangerang gitu ya. Dia minta dibuatkan berdasarkan site map ya, site map yang biasanya brosur itu kan ada tuh ya, denah-denahnya itu. Kalau dari berdasarkan denah kalau dipakai denahnya. Nah, kami buatkan ini. Ini sifatnya masih prototipe ya. Saya nggak kasih lihat yang udah jadinya. Ini prototipe waktu itu seperti ini, tapi yang jadinya udah ada, udah dipakai mereka. Tuh. Nah, ini adalah salah satu riset juga yang sebenarnya bukan saya, tapi mahasiswa saya udah lulus
ya, namanya dan Ramadan angkatan 2015. Ini dia membuat penelitian atau riset itu fotosintesis, pengenalan fotosintesis untuk itu ya. Jadi setiap step dari fotosintesis itu ada animasinya terlihat di satu persatu dari awal sampai akhir, itu prosesnya kelihatan apa sampai informasinya seperti apa ya. Memang jujur kalau untuk di Indonesia sendiri khususnya pendidikan masih sangat menarik untuk pengembangan AR. Nah, ini saya kasih ininya ya, tipsnya buat teman-teman. Untuk pendidikan itu sangat terbuka lebar untuk pengembangan AR, khusus di COVID ya, jatuhnya pandemi, orang-orang nggak bisa kemana-mana, sekolahan juga kesulitan, kampus juga sama lah ya, dalam hal kita nggak bisa interaksi ya. Nah, ini kan bisa menggantikan interaksi-interaksi yang tadinya ada di lab, katakanlah kalau untuk yang di SMA kayak fisika atau biologi, kan bisa pakai ini ya kan ya. Nanti si gurunya tinggal menerapkan aja dalam pembelajarannya. Ini contoh dalam pendidikan, gitu ya. Nah, ini yang berikutnya adalah, ini menarik juga nih. Nah, ini saya ngambil contoh aja, tapi sebenarnya saya pernah lihat itu gaming card itu menarik. Kayak misalnya teman-teman kalau misalnya pernah lihat yang kartu dalam game battle Yu-Gi-Oh, itu menarik. Ada yang pernah pakai, dia udah pakai menerapkan AR. Jadi kartunya itu ketika disandingkan ya di ada kartu ya, terus nanti pas didekatkan muncul ya karakter si kartunya itu, dari karakter itu fight ya, fight ada powernya gitu ya. Nanti mereka berantem, nanti kelihatan HP-nya nurun sampai yang kalah gitu. Itu menarik juga, itu yang bisa dilakukan untuk meneliti dari situ ya. Oke, nah ini di bagian pendidikan lagi, Tata Surya ya. Ya, ini Tata Surya udah banyak banget yang bikin ya. Waktu itu saya sama teman saya tahun 2015 untuk waktu itu untuk PAUD kalau nggak salah. Tapi nggak saya tampilkan di sini ya. Tapi soalnya udah banyak banget soalnya ya untuk Tata Surya sendiri ya. Kalau carilah sesuatu yang belum ada dikerjain sama orang lain, kalian kerjain itu lebih bermanfaat timbang kalau misalnya udah ada, kalian buat lagi, recreate lagi terus apa gitu kan. Kecuali kalau memang ada pengembangannya dari situ, tuh boleh aja ya. Gitu untuk yang marker based tracking, peluangnya yang bisa teman-teman di sini kembangkan ya ke depannya. Nah, yang kedua adalah saya akan membicarakan tentang markerless based tracking. Gitu ya. Ini tadi yang peluang untuk di marker based, apalagi contohnya. Yang pernah kami lakukan, ini balik lagi tadi mahasiswa saya Wildan Ramadan, sekarang udah lulus. Ini dia ngambil top skripsi dia mencoba untuk mempelajari tentang implementasi satu metode di dalam selama AR, simultaneously localization mapping ya, AR, di mana dia jatuhnya adalah seperti tadi, dia mapping dulu terhadap lokasi environment yang ada di ruangan ini, contohnya seperti itu, dapat 3D-nya lalu disimpan, itu yang dijadikan markernya, katakan ya, dari ruangannya nanti dia deteksi ruangannya dulu, lokasi, oke ini udah benar, lalu otomatis furniture-nya itu bisa muncul di tempat lokasi itu saja, gitu ya. Nah, yang berikutnya nih dari luar ya, beberapa ide yang mungkin pikiran buat teman-teman untuk mengembangkan ke depannya. Ini adalah card detection. Ini menarik, bukan hanya mendeteksi tapi setelah dipa. Nah, itu loh ya. Nah, itu AR. Kalau cuma mendeteksi, kalau mendeteksi saja itu nggak cukup untuk jadi AR ya. Ketika harus diapain itu. Nah, itu loh ya. Ini contohnya adalah ada aplikasinya adalah card detection, bahwa ada banyak mobil yang lewat gitu kan. Kali ini dia melihat mendeteksi mobil tersebut ya, salah satu mobil katakanlah kalau di sini adalah Volkswagen, yaitu Volkswagen lewat yang ada parkir, langsung Volkswagen-nya itu muncul di layar ya, di layar kita, bahwa itu Volkswagen mereknya apa, harganya berapa ya, gitu, detiknya apa, itu kelihatan. Nah, yang kanan juga sama seperti itu, Maserati lewat, mobil Maserati, terus kita mau tahu Maserati berapa sih harganya, terus kelihatan harganya kan, keren, jadi bisa menambah informasi gitu kan ya. Ini menarik juga menurut saya,
ini salah satu mungkin penelitian bisa dikembangin juga pas saat pandemi kayak gini ya, untuk toko-toko ya, khususnya toko-toko baju dan lain-lain dimaksa untuk berinteraksi, apalagi mencoba baju ya. Ini bisa dilakukan. Jadi misalnya kita pilih, kita buat kita ada satu set baju gitu kan, kita buat orang itu tinggal melihat ke dalam layar yang udah dibuat, lalu dia bisa melihat bahwa oke, secara otomatis langsung ngefit bahwa oke, ini baju ini desain bentuknya kayak gini. Jadi tanpa harus interaksi dengan si baju sama orang, dan nggak perlu dipakai bajunya lagi, ya udah bisa tanpa harus mencobanya gitu ya. Ini salah satu ide-ide yang mungkin bisa dikembangkan ya. Nah, ini udah ada yang ngembangin, pasti udah ada yang pakai juga. Indonesia belum ada juga, gitu kan, boleh dong. Nah, itu kan peluang. Oke, yang berikutnya adalah AR navigation system. Wah, ini kalau misalnya teman-teman yang sering banget main game itu ya, dulu adanya adalah Need for Speed gitu ya, NFS zamannya saya itu. Ya, ini jadi kayak kenyataan, balik lagi ya. Kalau NFS kan ketika GPS itu kelihatan arah jalurnya gitu ya, nggak kayak yang Google yang mapping doang, nggak. Ini arahnya sampai realnya kelihatan ke kiri dan ke kanannya. Dilakukan pakai AR. Malah Google ya salah satunya ini ngembangin ini untuk GPS tapi ada karakternya, jadi kita ngikutin karakternya, itu lucu itu ya. Oke, AR untuk entertainment, mungkin teman-teman sebagian besar di sini sudah pernah memakainya mungkin, atau pernah tahu ya, ini face app ya. Atau dia mengagnisi markernya itu adalah muka kita ya, kognisi tracking muka kita, dari muka tersebut jadikan tracking, jadikan marker, dari marker tersebut nanti ditambahkan facialnya, bla-blanya, akhirnya jadi tua seperti ini. Itu konsepnya seperti itu. Oke, dan berikutnya ini motion tutorial juga. Ini menarik. Ini jatuhnya sih dia pakai HoloLens ya kalau saya lihat, tapi nggak masalah mau pakai HoloLens ya, yang dari Microsoft ataupun headset mounted teman-teman pernah lihat, itu hanya sebatas device saja ya, nggak usah mikirinnya itu pakai mobile aplikasi smartphone aja udah bisa gitu loh, tapi tentu dengan speknya tertentu ya, itu udah bisa. Nggak usah jangan cari alatnya dulu yang canggih-canggih dulu, cari spek minimumnya yang bisa dikerjakan lalu kerjakan. Kalau nggak bahkan bisa, kita nggak, kalau yang mau jadi pengembang AR nggak boleh kalau misalnya kita masih mungkin ini itunya gitu ya. Ini contohnya untuk machine tutorial di mesin, kap mesin, terus kita bisa mendeteksi titik-titik yang ada di mobil tersebut, bagian-bagian partnya apaan aja yang ada di situ, dan katakanlah gimana sih kalau saya mau change karburator sendiri, untuk bersihin karburator sendiri, nanti ngedeteksi karburator, nanti ada caranya gimana ngebukanya, ngebersihinnya gimana, nanti ada dari titik-titik marker tersebut bisa terlihat gitu. Oke, ini saya nggak jelasin ya, teman-teman udah sering melihat ini, mungkin ada beberapa yang pakai juga ya. Ini di Instagram juga ada banyak malah sekarang yang ngembangin pakai Adobe yang Spark AR ya kalau nggak salah ya. Kalau untuk yang ini saya nggak terlalu ngembangin ke sini ya, soalnya jatuhnya menurut saya ya itu untuk fun-fun aja sih jatuhnya ya. Tapi kalau teman coba pertimbangin di sini ya boleh-boleh aja, nggak masalah, nggak ada larangannya. Tapi untuk saya sih nggak akan ngembangin ke sini, soalnya ini kalau untuk yang Instagram khususnya ya, itu untuk fun aja sih ya. Oke, dan ini yang terakhir ini adalah location tracking. Jatuhnya ini keren juga ya. Di Indonesia ada beberapa yang sudah coba kembangin sebelum COVID ya. Saya ingat itu di Banten. Banten itu dia lumayan tuh, ada beberapa yang sudah coba ngembang. Jadi di Banten itu bisa kelihatan titik-titik point of interest-nya itu di mana aja. Ya, jadi nanti tinggal ketika dia masuk di kawasan tersebut, dia pakai itu, lalu dia akan lihat sekelilingnya, itu kelihatan arah-arah mana titik-titik landmark yang menarik di situ, dan seberapa jauh sih di situ dari titik kita. Ya. Ada yang sifatnya eksterior, ada yang indoor ya. Jadi untuk yang location tracking itu ada dua, ada yang eksterior ya, ada yang indoor juga. Yang indoor juga bisa. Dua mahasiswa saya waktu kemarin lagi ngembangin itu di kampus, cuman karena jatuhnya PSBB lagi, bilang sama mereka bahwa kayaknya nggak bisa deh ngambil ini, padahal udah lumayan tuh, udah bisa, udah sampai bab 2, bab 3 juga, tapi saya bilang, minta ke mereka jangan diterusin, kalau itu lagi terkendalanya di lokasi nanti, soalnya jatuhnya lagi COVID kayak gini, PSBB kemana-mana agak ribet, jadi saya minta mereka untuk ganti judulnya buat mereka ya, kalau nggak mereka nggak lama lagi nanti, kasihan juga merekanya ya. Nah, ini terakhir dari saya.
Ya, jadi batasan pengembangan AR itu tergantung dari seberapa jauh kita mampu berimajinasi. Ya, balik lagi, ya batasan AR itu di kita sendiri. Ya, untuk bagaimana kita bisa meningkatkan imajinasi kita, ya banyaklah membaca tentang riset-riset topik-topik AR terkini. Gitu. Jangan yang tahun 2009, jangan tahun 2008, tapi yang terkini. Banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaknya melihat channel-channel YouTube, karena dia yang banyak orang-orang yang ngembangin AR juga, itu bisa menjadi ide kita dalam mengembangkan aplikasi gitu. Sedikit informasi buat teman-teman bahwa ini tuh pengembangan AR. Saya kasih tips juga ya buat teman-teman yang mungkin baru memulai mencoba silahkan harus teman-teman mulai dengan yang namanya Software Development Kit SDK. Jangan langsung ngoding. Kalau enggak, biasanya ya saya pernah, jadi kalau mereka langsung mulai ngoding ya di awalnya tanpa dapat feel-nya dulu ngembangin AR ya, biasanya rata-rata nyerah. Ya. Tapi kalau mulai dari SDK dulu, bisa ngembangin sesuatu yang kecil-kecil dulu gitu kan, bisa jadi wah trackingnya bisa jalan, bisa muncul, itu deh happy. Nah, bersahab tingkatannya akan lebih sulit itu justru akan lebih bertahan ketimbang langsung sesuatu yang mau dahsyat pikirannya tapi ngembanginnya ke ujung gitu kan, high end malah berantakan, malah bingung. Ya, saya sarankan sekali teman-teman pakai SDK untuk ngembanginnya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah platform yang pengembangannya ada banyak sekali. Salah satunya yang saya pakai di kampus juga adalah Unity. Why Unity? Satu, free. Ya, free dalam arti keterbatasan sistemnya free. Ada yang pro-nya, ada yang free-nya. Saya pakai yang free-nya, kami pakai free-nya karena balik lagi, ini salah satu tools yang menurut saya cukup bisa memangkas waktu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah mahir tentang udah nyaman dah di dunia AR, baru teman-teman saran saya coba mengembangkan di Android video sampai itu. Oke. Nah, itulah materi yang mungkin saya bisa share untuk hari ini. Terima kasih. Nanti mungkin pertanyaan diajukan ya lewat chat ya. Nanti tergantung dari moderatornya nanti seperti apa pertanyaan-pertanyaannya. Ini teman-teman bisa kontak saya di email saya terbuka sekali. Saya senang sekali malah kalau ada yang suka bertanya-bertanya, karena jatuhnya kita coba mengembangkan industri AR ini di Indonesia. Semakin banyak yang ngembangin AR, bukan kompetitor jadinya. Kompetitor itu udah pasti ya nanti ke depannya. Tapi jatuhnya kita harus berkolaborasi, saling support untuk mengembangkan AR, karena kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkan industri ini di Indonesia secara khusus. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Tutup, saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.